Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah kembali ke tanah air setelah melakukan misi negosiasi tarif Trump di Amerika Serikat. Rangkaian negosiasi masih akan berlanjut hingga Juni, namun apa hasil negosiasi sejauh ini? Berikut ulasannya. Delegasi Indonesia yang melakukan misi negosiasi tarif di Amerika Serikat sudah kembali ke tanah air. Misi negosiasi ini berlangsung pada 16 hingga 23 April 2025. Delegasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu. Mereka mengemban misi melakukan negosiasi tarif impor Amerika Serikat atas barang-barang dari Indonesia yang besarannya mencapai 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang dikenal sebagai reciprocal tariffs pada 20 April 2025. Kebijakan ini menetapkan tarif minimum sebesar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat. Indonesia dikenakan tarif tambahan sehingga menjadi 32% atas produk ekspornya ke Amerika. Tarif ini dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025, namun saat ini masih dalam masa penangguhan selama 90 hari untuk memberikan waktu bagi negosiasi antara kedua negara. Penerapan tarif 32% oleh Amerika Serikat berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekspor Indonesia, terutama pada produk-produk seperti elektronik, tekstil, alas kaki, dan produk perikanan. Menanggapi kebijakan tarif ini, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak melakukan tindakan balasan, melainkan menempuh jalur diplomasi dan negosiasi. Terkait tarif Trump ini, Tiongkok menyerukan negara yang dekat dengannya untuk tidak melakukan negosiasi. Namun menurut Direktur Selyos Bima Yudhistira, Indonesia tidak perlu mengikuti kemauan Tiongkok. Seruan yang dilakukan oleh China terhadap banyak sekali negara-negara yang sebelumnya cukup dekat dengan China agar tidak melakukan negosiasi dengan Amerika. Ini merupakan taktik yang dilakukan agar eskalasi perang dagang bisa semakin meluas. Tapi apakah ini merupakan kebijakan yang diinginkan misalnya oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia yang notabene baik posisi China maupun Amerika ini sama-sama penting. Contohnya Amerika masih menyumbang 10% dari total ekspor non-migas Indonesia. China juga begitu juga. Artinya Indonesia tidak perlu mengikuti genderang yang ditabuh oleh China terhadap situasi dari perang dagang ini. Negosiasi adalah hal yang tepat dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana agar negosiasi ini bisa menguntungkan Indonesia, membuat Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lainnya. Sehingga Indonesia masih bisa mendorong ekspor masuk lebih banyak lagi ke Amerika Serikat. Khususnya yang harus diselamatkan adalah produk-produk dari hasil industri padat karya, tekstil, pakaian jadi, alas kaki. Ini yang paling penting sehingga kita tidak perlu terlalu mengikuti apa saran dari China untuk melakukan stop negosiasi atau saran dari Amerika. Semua permintaan Amerika Serikat itu juga tidak harus selalu dituruti. Sepulang dari Amerika Serikat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan hasil kunjungannya ke Amerika Serikat untuk negosiasi tarif. Saya laporkan kepada Bapak Presiden bahwa secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif. Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, juga bicara mengenai non-tarif tarif dan juga mengenai rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan. Jadi kita sebut itu fair and square. Jadi mereka neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5, namun kita juga ada proyek yang kita akan beli dari Amerika. Dan secara geopolitik tentu Indonesia dianggap penting oleh Amerika, dan tadi saya lapor Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution dan kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain. Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri, terutama
Salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi, kemudian juga melalui Satgas yang dibentuk. Secara keseluruhan ada 10 poin utama negosiasi awal Indonesia dan Amerika Serikat. Di antaranya Indonesia berkomitmen meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat. Indonesia berencana meningkatkan pembelian gas alam cair dan minyak mentah dari Amerika Serikat untuk menjaga keseimbangan perdagangan. Indonesia menyatakan kesiapan untuk meningkatkan impor produk pertanian Amerika Serikat seperti gandum dan kedelai. Selain itu, perusahaan Indonesia Indorama berencana berinvestasi sebesar 2 miliar US dollar di Louisiana, Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan 3 satgas khusus untuk membahas tarif resiprokal, investasi, dan kerjasama teknologi. Tadi Bapak Presiden sudah menyetujui ada 3 satgas yang dibentuk, yaitu pertama untuk tindak lanjuti perundingan investasi, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Dan ini Bapak Presiden sudah setujui. Yang kedua, Satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan yang ketiga, Satgas mengenai deregulasi kebijakan. Nah, tentu yang lain terkait dengan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Nah, dengan Satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat. Kedua negara sepakat menyelesaikan negosiasi dalam waktu 60 hari sejak pertengahan April 2025. Selain itu, ada pembicaraan soal integrasi sistem pembayaran nasional. Indonesia membuka peluang bagi operator asing seperti Visa dan Mastercard untuk beroperasi dalam sistem pembayaran nasional. Dalam kaitan ini, sebelumnya Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat mengkritik Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sistem pembayaran digital asal Indonesia itu dianggap sebagai salah satu hambatan perdagangan bagi kedua negara. Sebagaimana tertuang dalam National Trade Estimate atau NTE Report on Foreign Trade Barriers 2025. Direktur Selyos Bima Yudhistira menekankan agar pemerintah Indonesia tetap mempertahankan QRIS. Berkaitan dengan kebijakan yang dikritik dan menjadi negosiasi antara Indonesia dengan Amerika, salah satunya adalah soal sistem pembayaran. Jadi baik di GPN maupun QRIS harus dilihat dari perspektif kepentingan nasional. Tidak semua harus kemudian Indonesia mengalah kepada permintaan dari Amerika Serikat. Contohnya, QRIS sudah banyak sekali bermanfaat bagi pelaku usaha kecil, mikro, bahkan di banyak sekali desa merchant-merchant sudah terbiasa menggunakan QRIS. Semakin besar transaksi non-tunai, peredaran uang palsu bisa turun. Semakin baik pencatatan bagi pelaku usaha. Jadi harus dilihat dari sisi manfaat QRIS. Kemudian dari konsumen, terutama konsumen yang mulai melek terhadap keuangan digital. Terbantu juga dengan hadirnya QRIS. Jadi QRIS ini merupakan hak setiap negara yang harus dipertahankan model pembayaran digital. China punya UnionPay, India juga memiliki hal yang sama. Masih ada waktu untuk perundingan selanjutnya hingga Juni mendatang. Publik berharap tim negosiasi Indonesia mampu memperoleh hasil terbaik dan tidak inferior di hadapan Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.